Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jana sebagai inisiator dari kegiatan malam hari ini, para pembicara, rekan-rekan anggota kami di mana saja berada. Malam ini kita bersyukur kehadiran Allah SWT, kita dapat berkumpul bersama-sama secara online untuk membahas tentang reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskusi malam ini kita harapkan menjadi satu diskusi yang menarik, hangat, aktual, dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemerintah Republik Indonesia, khususnya sehubungan dengan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu yang lalu telah menggaungkan perlunya dilakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia sudah tegas menyatakan satu komisi yang disebut dengan Komisi Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun sampai saat ini belum diumumkan kepada publik. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada pertengahan bulan Oktober ini, Komisi Kepolisian Republik Indonesia itu sudah dapat bekerja untuk beberapa bulan seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, dengan maksud untuk memberikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden untuk mengambil satu langkah-langkah konkret melakukan reformasi internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu juga sudah beredar dalam pemberitaan bahwa Kapolri sudah juga membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Transformasi Reformasi Internal Polri, yang diharapkan juga akan menghimpun berbagai inventarisasi masalah yang ada di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang nanti juga dapat dijadikan sebagai satu bahan masukan bagi Komisi Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka untuk mempercepat dan melancarkan kegiatan-kegiatan Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden itu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak awal reformasi kita betul-betul mempunyai satu keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada waktu itu, ABRI, dan keinginan yang kuat sekali untuk memisahkan antara Tentara Nasional Indonesia, TNI, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masalah ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, ya, terutama sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, sejak dekret Presiden 5 Juli 59, Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan itu diperkuat lagi keberadaannya di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, di bawah masa pemerintahan Orde Baru, di mana dikenal ada 4 angkatan, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Walaupun disebut dengan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ada angkatan tersendiri yang disebut Angkatan Kepolisian, walaupun disebut juga dengan istilah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pada awal reformasi memang terdapat satu keinginan yang kuat agar dibedakan tugas-tugas antara TNI dan Polri, dan ini telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, khususnya dalam sidang izang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulai bersidang terutama sesudah hasil pemilu tahun 1999, dan melahirkan beberapa ketetapan, antara lain adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 6 MPR tahun 2000, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 MPR tahun 2000, yang pertama tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang kedua adalah tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada 2 TAM MPR yang muncul pada tahun 1990, pada waktu tahun 2000, ya, sesudah pemilu tahun 99, yaitu tentang pemisahan TNI Polri, dan kemudian TAP tentang peran dari TNI dan Polri, yang sebenarnya juga pada masa Pak Habibie juga sudah berubah nama fraksi ABRI yang ada di DPR menjadi fraksi TNI Polri, dan sebelum kemudian keberadaan fraksi ini dihapuskan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebenarnya kita ketahui keberadaan 2 TAP MPR itu kemudian mengilhami perubahan Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam pasal 30 bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 3 itu ditambahkan dalam amandemen UUD 45. Pertama adalah tentang
keberadaan TNI disebutkan bahwa ayat ketiga dari pasal 30, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara ayat 4 mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Sementara ayat 5 pasal 30 UUD 45 hasil amandemen menyatakan bahwa susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada pada waktu itu, yaitu Undang-Undang 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dianggap sudah tidak memadai, tidak sejalan dengan konsep reformasi, dan inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sebelumnya juga ada lahir Undang-Undang tentang Prajurit TNI dan Undang-Undang tentang Pemisahan TNI Polri. Saya pada waktu itu bersama-sama dengan almarhum Matori Abdul Jalil, Menteri Pertahanan, mendapat tugas dari Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mewakili pemerintah membahas RUU ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik pada tahun 2002 yang menandai telah terjadinya awal reformasi TNI Polri, khususnya adalah pemisahan TNI Polri dan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada TNI dan kewenangan-kewenangan apa yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang sebelum ini saya telah terlibat dalam diskusi-diskusi yang intens tentang kemungkinan pemisahan TNI Polri pada masa Presiden Habibie, dan pada waktu itu Pak Faruk Muhammad, kalau nggak salah itu Gubernur PTK jabatannya, Perguruan Tinggi Kepolisian, yang ditugasi oleh Mabes Polri untuk berdiskusi dengan saya untuk membahas tentang reformasi Polri, khususnya jika nanti Polri itu dipisahkan, akan berada di mana posisi dari Polri itu, apakah akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, apakah Kementerian Kehakiman, atau langsung berada di bawah Presiden. Dan diskusi-diskusi ini cukup panjang dan cukup melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang 2 2002 khusus tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu telah tegas-tegas menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tugas pokok dari TNI itu sebenarnya adalah menjaga keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dan dia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Jadi fungsi utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, atau istilahnya adalah menjaga Kamtibmas. Ya. Jadi beda sama sekali dengan fungsi TNI yang menjaga keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia, keamanan negara dalam arti gangguan keamanan yang datang dari luar negara Kesatuan Republik Indonesia, atau juga keterlibatan TNI dalam menyelesaikan terjadinya pemberontakan yang bertujuan untuk memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi polisi sebenarnya bertugas sebagai alat negara untuk menjaga Kamtibmas dan kemudian bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Jadi sama sekali sangat berbeda fungsi-fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fungsi-fungsi dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi keinginan yang kuat pada waktu itu adalah TNI itu adalah tentara, sedangkan polisi itu adalah sipil, bukan lagi bagian dari TNI, bukan lagi bagian dari tentara.
ini bukan saja berarti pemisahan secara struktural TNI dengan Polri, tapi juga secara institusional pertanggungjawabannya juga sudah berbeda. Yang satu adalah pertanggungjawaban kepada Presiden dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, menghadapi ancaman keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari luar, sementara kepolisian bertugas untuk menjaga Kamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum dalam arti ke dalam, dan dia bukan lagi tentara, tapi juga merupakan satu institusi sipil yang bertugas untuk melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat kita. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu akhirnya disepakati bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi satu institusi sendiri dengan tugas tersendiri yang diberikan pengaturannya oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri adalah langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi berbeda dengan TNI yang juga sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi TNI itu dalam hal penyediaan fasilitas, ya, aset dan lain-lain semuanya dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tapi kepolisian itu langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang memang menjadi perdebatan mengenai masalah ini, apakah tetap akan seperti itu, ataukah kepolisian itu akan berada di bawah satu kementerian, tapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden, atau seperti apa bentuknya, ataukah memang seperti Panglima TNI, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi pengelolaan aset, pengelolaan alutsista dan lain-lain itu dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Dan saya kira ini merupakan sesuatu yang harus kita diskusikan bersama-sama, yang mudah-mudahan diskusi malam ini dapat memberikan satu masukan, satu jalan keluar barangkali mengatasi polemik mengenai persoalan ini, apakah polisi akan langsung berada di bawah Presiden ataukah polisi akan berada di bawah satu kementerian. Mungkin juga Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi sejauh menyangkut tentang operasi, menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab dari kepolisian itu mungkin di bawah koordinasi satu kementerian yang ada di dalam kabinet, yang semua ini dapat kita diskusikan bersama-sama dalam rangka perubahan terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi sudah barang tentu perubahan ini tidak hanya menyangkut perubahan undang-undang, tapi juga banyak sekali peraturan-peraturan, baik pada tingkat peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan Kapolri sendiri, yang memang perlu untuk direformasi supaya betul-betul kepolisian kita sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita melakukan reformasi pada tahun 1998, betul-betul merupakan satu institusi sipil yang jauh dari pendekatan-pendekatan yang militeristik seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Dan ini tentu berkaitan dengan kurikulum pendidikan kepolisian yang sekarang memang sudah dipisahkan dari Akademi Militer atau Akademi Angkatan Laut atau begitu, tetapi betul-betul merupakan kurikulum pendidikan sipil. Dan kemudian juga jenjang hierarki di dalam kepolisian itu tentu harus dibedakan dengan jenjang hierarki militer. Jadi bagaimana kita menciptakan ini tentu harus diatur tidak hanya dalam undang-undang, tapi juga dalam berbagai peraturan yang kita miliki sekarang. Oleh karena dengan hierarki organisasi kepolisian yang ada sekarang ini sebenarnya tidak begitu jauh bedanya dengan hierarki organisasi di dalam tentara sendiri. Dan selain masalah hierarki, tentu juga adalah perubahan sikap mental, dan itu berawal dari kurikulum pendidikan kepolisian yang tidak lagi pendekatannya militeristik, tapi pendekatannya lebih merupakan pendekatan sipil. Hal-hal yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama tentang beberapa pasal di dalam Undang-Undang TNI yang memungkinkan kepolisian itu meminta bantuan TNI dalam mengatasi kondisi-kondisi tertentu di bidang Kamtibmas, tetapi apabila itu diminta, maka tentara itu berada di bawah komando dari pihak kepolisian.
dan ini memerlukan satu pendalaman lebih jauh lagi, oleh karena memang reformasi di tubuh TNI itu sudah berjalan sebegitu jauhnya ya, sehingga TNI itu kalau disuruh juga melakukan Kamtipmas, mereka juga tidak diarahkan untuk itu. Dan apalagi polisi, tentara itu tidak punya kewenangan untuk menangkap orang, untuk menahan orang dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya dia diarahkan untuk menangkal ancaman atau musuh yang datang dari luar. Tapi ketika menghadapi rakyat sendiri, nah tentara kita itu juga tidak begitu jelas panduan yang diberikan kepada mereka seperti apa mereka dapat melakukan keamanan membantu polisi, walaupun tentu komando sudah berada di tangan pihak kepolisian. Nah, hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih banyak lagi, karena terutama sekali yang banyak sekali mendapatkan kritik kepada pihak kepolisian itu, pertama adalah dalam rangka menjamin Kamtipmas itu, ya, sejauh mana penggunaan kekerasan, penggunaan daya paksa, penggunaan senjata, gas air mata dan lain-lain itu dapat dikaji ulang, ya, sehingga tidak timbul kesan bahwa pengamanan tidak banyak bedanya dengan di masa Orde Baru, atau pengamanan masih juga melakukan pendekatan-pendekatan militeristik, dan kemudian juga fungsi lain dalam rangka penegakan hukum. Ya, ini juga masalah yang sangat serius ya, yang perlu pembenahan, oleh karena penyidik itu ada pada pihak kepolisian, walaupun dalam hal-hal tertentu penyidik dapat dilakukan oleh kejaksaan, misalnya KPK dalam tindak pidana korupsi, dan ini juga terkait dengan kewenangan antara institusi. Apakah memang urusan korupsi itu diserahkan kepada KPK saja, atau sekarang ini tetap ada pada polisi, jaksa juga dapat melakukan penyidikan dalam kasus korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, ataukah memang perlu ada satu pembedaan. Nah, ini perlu kita diskusikan bersama-sama. Selain daripada itu juga ketika melakukan tugas, melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, bagaimanakah penerapannya, ya, karena tidak hanya tunduk kepada KUHAP yang kita harapkan. KUHAP yang baru nanti akan menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum, terutama penyelidikan dan penyidikan, tapi juga bagaimana cara melakukan penyelidikan dan penyidikan itu lebih detail, kadang-kadang juga tidak hanya diatur di dalam KUHAP, tapi juga dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan Kapolri sendiri. Dan kita harapkan betul-betul menjadi efektif, menjadi betul-betul mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan mengedepankan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan ini merupakan soal yang sangat penting, ya. Dan kita tahu ini terkait dengan KUHAP yang sekarang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, yang kita sadari betul bahwa KUHAP kita itu masih jauh daripada apa yang kita harapkan, ya, dibuat pada tahun 1980, walaupun pada waktu itu KUHAP itu dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia, ya, tapi setelah hampir 50 tahun kemudian banyak sekali hal-hal yang sudah tertinggal dalam KUHAP itu. Sementara nanti pada bulan Januari tahun 2026 kita sudah akan laksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, tentu kita tidak bisa pakai KUHAP yang lama. Kita harapkan KUHP baru juga akan ditopang oleh hukum formil yang ada di dalam KUHAP yang sudah direvisi, di amandemen, menyesuaikan diri dengan perubahan terhadap hukum pidana material di dalam KUHP. Nah, kita harapkan bahwa dengan perubahan-perubahan ini, tidak saja perubahan-perubahan di tingkat normatif peraturan perundang-undangannya, tapi juga perubahan pada tingkat struktur organisasi, komando, kemudian juga perilaku, etik, dan juga kurikulum pendidikan yang kita harapkan akan mengubah wajah kepolisian di waktu-waktu yang akan datang, sehingga lebih mendekati apa yang kita harapkan bersama. Kepolisian merupakan satu aparat sipil yang jauh dari sikap-sikap militeristik, karena tugas pokoknya adalah melakukan pelindungan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, sejauh mana aspek
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, itu aspek yang selama ini masih kurang sekali dirasakan oleh masyarakat. Lebih dirasakan sebagai menjaga Kamtipmas dan kemudian menegakkan hukum. Sementara aspek melindungi, mengayomi dan melayani itu masih terasa sangat kurang. Samping juga dalam menegakkan Kamtipmas itu juga kadang-kadang timbul persoalan-persoalan di bidang HAM. Begitu juga dalam upaya penegakan hukum yang betul-betul kita harapkan dapat melakukan tugas-tugas itu dengan adil dan transparan, dan jauh dari kesan bahwa penegakan hukum itu penuh dengan tekanan dan ancaman. Dan saya kira hal itu harus kita jauhi. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini akan melahirkan banyak gagasan, banyak pemikiran untuk memperbaiki kepolisian negara kita di masa-masa yang akan datang. Akhirnya saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat membahas masalah-masalah tentang kepolisian ini, dan saya berharap apa yang dibahas malam ini betul-betul akan menjadi sumbangan penting bagi maksud Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi di bidang kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.